Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Sidin memulai kitab Sidin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana artinya dengan nama Allah Ta'ala yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar, lagi nikmat yang amat menganugerahi akan nikmat yang sinni-sinni. Yang sinni-sinni itu yang kecil-kecil lah. Jadi nikmat itu ada dua, ada nikmat yang besar dan ada nikmat yang sinni-sinni. Jadi awalnya sudah minta pulilit dikit, beluman apa-apaan sudah ngalih. Jadi sini nikmat Allah Ta'ala itu ada dua, ada nikmat yang besar dan ada nikmat yang kecil. Nikmat yang besar itu apa contohnya? Nikmat yang besar itu seperti bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hambanya yang mukmin. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi hambanya yang muslim. Dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang sangat luar biasa. Dan contoh setengah daripada contoh nikmat yang kecil, yang sinni-sinni itu seperti bahwa kita ini dipanjangkan umur kita, disehatakan badan kita. Dua itu gini contohnya dulu lah, ya kah? Yang mana nikmat panjang umur, nikmat sehat badan ini nikmat yang kecil, ya kah? Ada kita nih, ini nancak nang siang hari siang malam nang apa? Nang meminta nih. Padahal ada lebih yang melebihi daripada nikmat panjang umur dan nikmat sehat badan. Jadi nikmat panjang umur, nikmat sehat badan ini para hadirin itu adalah nikmat yang sinni-sinni, nikmat yang kecil, tapi dengan pengertian, ingatkan, dengan pengertian kecil dibanding dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ada kita encak ini, jangan minta tak, dan kita panjang umur lah, mudahan sehat badan lah aja. Jarang kita kayak di bano. Ya kan, mudahan lah aku mati beriman lah. Itu lang namanya toh. Lang iyanya nih toh, mudahan aku mati dalam keadaan Islam. Ya karena itu lang lebih besar daripada nikmat umur. Tapi walaupun nikmat panjang umur, sehat badan itu nikmat yang kecil, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan itu nikmat kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Makanya kita nih tumbang-tumbalik awak supaya sehat aja. Karena sebut tinggi sedikit, ingin jari sebut tinggi, ada keren lagi berokok sudah. Berokok nih patung kayak itu nah, keren kalau dikit. Sakalnya sakit nang ini, lalu kayak itu ada keren lagi. Berokok kayak itu ada keren lagi. Ya kan baru satu ini, jadinya bata tapas ngalih bener urusannya. Ya kan menulis-nulis ngalih bener patung kayak itu nih. Ya kan, nah itulah. Ya kan jadi jisidin. Ya kan dengan nama Allah yang amat menganugerahi nikmat yang besar, lagi yang menganugerahi akan nikmat yang sinni-sinni juga, aku memulai menghimpunkan kitab ini. Ya kan, jadi makna Ar-Rahman dan makna Ar-Rahim, ada kita kan tahunya kayak ini. Rahman itu adalah ya kan pengasih, Rahim adalah penyayang. Padahal di sini Rahman yaitu Allah Ta'ala sangat kasih kepada kita dengan memberikan kita nikmat yang besar-besar. Rahman Rahim, Allah Ta'ala sangat kasih kepada kita, memberikan kita nikmat yang kecil-kecil. Ya kan, Rahman dan Rahim. Jadi antara Rahman dan Rahim ini maknanya memang beda. Rahman itu lebih daripada Ar-Rahim. Kenapa Rahman ini lebih daripada Ar-Rahim?
Karena Rahman ini kalimatnya ini bertambah nun. Asal kalimatnya tuh rahimah. Rahimah yarhamu. Ya kan? Kemudian rahimah menjadi rahman, bertambah nun. Sedangkan rahim itu karena tambahannya iya itu memang isim fa'il. Nah, menunjukkan bertambah makna, bertambah huruf, berarti maknanya pun bertambah. Ya kah? Rumah hikam jauh lah jar. Jauh jar. Rumah hikam pak jauh. Nah, jauh pada sama dia jauh, cuman yang satu bilangnya jauh, yang satunya jauh. Lagi bertambah bandar maginnya Kayak itu aja Rahman, nikmat yang besar-besar. Rahim memberi nikmat yang kecil-kecil. Ya kah? Alhamdulillahilladzi waffaqa a'immatan fi kulli asrin litahriril ahkam wa faqqaha fi dinihi at-tahir man aradahu minal anam wa salaka ma syaa min ibadihi bis siratil mustaqim fala yahidu bi fadlihil azim an dinihil qawim. Ini ulun minta ampun, minta maaf sebelumnya lah, ngaran pemain pengganti ini kan sama lawan pemain asli lah. Jadi minta ampun, minta maaf aja tah. Ngarannya gini pemain pengganti ini ya daripada kepada aja modelnya tah. Daripada karena lalu kalau karena pembacaan ya lah. Barangnya pada harus saja pembacaannya. Ya, jadi ini unggut-unggut aja kena. Model yang kayak paham juga tah. Karena ini tapi para hadirin, yang penting inilah yang penting. Jangan sampai kita ya kan masjid yang begitu bagus ini, masjid yang begitu megah ini, ya kan termasuk di sabda Nabi di antaranya tanda-tanda akhir zaman, masajiduhum amirah. Masjid mereka itu bagus. Ya kan tanda setengah daripada tanda akhir zaman, yaitu masjid itu di akhir zaman bagus-bagus. Tapi wahya kharab minal huda. Tetapi kata Nabi tidak ada di situ ada karena ada petunjuknya yang membuat orang itu bisa mendekatkan diri kepada apa? Kepada Allah, bisa membuat orang itu ya takut kepada Allah, takut Allah. Nah, ini yang kita cari ini. Jadi makanya ya kan panitia gasak benar. Wah, apalagi pengajian kayak itu ta. Karena memang supaya jangan termasuk wahya kharab minal huda. Ya kan jangan ada masjid ini runtuh daripada petunjuk. Ya kah? Walaupun yang membacakannya seadanya aja lah. Kalau ditambah-tambahi bangkai ini juga adanya sudahlah. Nah, segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Jadi segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala. Yang kayak itulah pujian ini banyak lah. Pujian itu jar ulama terbagi kepada 4. Ada puji qadim bagi qadim. Puji Allah memuji Allah sendiri. Ada juga pulang puji qadim bagi hadis, memuji Allah Ta'ala kepada yang baharu. Ada juga pulang puji hadis bagi hadis, ya kan, yang baharu memuji kepada yang baharu. Ada juga pulang puji hadis kepada yang qadim, pujian hadis kepada yang baharu. Berarti ya kan bahagian pujiannya ada 4. Makanya di kitab tuh segala puji. Nah, ini kenapa jadi segala puji? Karena memang pujian ini ada 4. Nah, 4-4-nya ini lillahi, semua milik siapa? Semua milik Allah. Jadi yang sudah tahu mengkaya ini, kita ini kada mau hidung tuh kada mau bangkak, kada mau terabang, namun dipuji orang. Karena kita bisa membulikakan, kita dipuji orang. Oh, munnya kita dipuji orang berarti puji hadis kepada apa? Kepada hadis. Jadi kita lillah, miliknya semua itu ampun siapa? Ampun Allah. Ya kah? Umma ikam aja. Ikam ini bungasnya aja. Jadi kita alhamdulillah. Cuma alhamdulillah itu perlu diingat maknanya, jangan sekadar bacaan. Ya kah? Ma ikam ini pintarnya aja. Kita alhamdulillah. Aku karena bakal hendak pang mangka ini timbul pintarnya aja. Aku karena pang bakal hendak bungas ini timbul dibari Allah Ta'ala aja. Aku karena pang bakal hendak putih ini tapi dibari Allah Ta'ala. Waya ding sanak kita padahal sama odonannya. Kita di sana ini sama, tuangannya sama. Kadang-kadang pernya kita lang putih di sana lang apa? Lang hirang. Kita lang pintar di sana tebulujur lang alih dilajari. Padahal menunjukkan bukan abah lang memberi itu, bukan mama lang memberi itu, tetapi Allah. Makanya alhamdulillah. Makanya ujar Nabi, khusus turab ala wujuhil maddahin. Amun ada orang memuji ikam, orang lang memuji itu buru-bui non tanahnya Nabi.
I-nya itu ngaranya membunuh ikam tanpa pakai pedang. Ikam di sini hati-hati kalau dipuji orang itunya mencelakakan ikam, membunuh ikam, membinasakan ikam tanpa pakai senjata tajam. Nabi ucap itu husud turab ala wujuhil maddahin ya Nabi. Tetapi Nabi sering memuji sahabat-sahabat sidin. Di antaranya ujar Nabi, a'lamu ummati bil halal wal haram Muaz ibnu Jabal ya Nabi. Paling alim umatku ya Nabi masalah fikih Muaz bin Jabal ya Nabi. Nabi mengucapkan lagi ya Nabi, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah. Seandainya iman seluruh dunia ini ditimbang, ditanding dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, la rujjih bih. Niscaya iman Abu Bakar ini melebihi daripada iman seluruh dunia. Ya kan, afradukum Zaid ya Nabi. Ya kan, umat dalam paling ahli dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Sabit ya Nabi. Nabi sering memuji, padahal Nabi juga yang mengatakan husud turab ala wujuhil maddahin, menunjukkan apa di sini? Boleh aja memuji orang kalau yang dipuji itu orangnya sudah tahan apilan. Orangnya itu bisa membulikakan kada hidungnya terbang, kada hidungnya merkah. Ya kah? Kenapa? Karena kalau Nabi seumpama memuji Sayyidina Abu Bakar, iman ikam hai Abu Bakar dengan iman seluruh ya kah dunia ini, iman ikam melebihi Abu Bakar kadang kayak ini. Tapi jar Abu Bakar alhamdulillah a'lamu ummati bil halal wal haram Zaid nusayaka Muaz bin Jabal, ujar Muaz bin Jabal alhamdulillah aku kan bakal hendak kayak ini. Nah bisa membulikakan kayak itu ta lang sedih ini kayak ini lang dipuji tuh kurang tapi sorong lang bangga. Nah itu sakit bandaran itu. Ini kita ada bisa anak dihiga kurang memuji anak kita. Jadi jurang ikam ini bungasnya lah jar. Sekalinya abahnya lo, siapa dulu dong bapaknya aja. Iya kah? Lang dipuji nih orang, kenapa jadi sorong lang nama? Siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong ibunya? Nauzubillahi min jalik. Lang bujur tak? Bungasnya karena anak ini jadi abahnya. Enak, hati-hati tuh. Kalau pina hidung ikam tarabang. Iya kah? Ikam pada sama lawan abah. Abah ngepesek ikam mencum, menunjukkan pada abah tuh Allah Ta'ala lang membari. Nah kayak itu ya kah? Artinya mukmin lang sempurna. Nah mukmin lang sempurna dipuji kenapa apa? Karena Nabi idza mudihal mukmin ya Nabi. Idza mudihal mukmin, apabila dipuji orang mukmin pakai alif lam, Nabi mengatakan berarti alif lam tulil kamal. Apabila dipuji orang mukmin yang sempurna, ya kan, robal iman fi qalbih, iman di dalam hatinya bertambah-tambah. Makanya Nabi sering sin memuji sahabat-sahabat sidin. Kenapa? Karena sahabat sidin sudah ada tertipu lagi dengan pujian, ya kah? Nah, jadi segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang mengaruniai taufik akan segala mereka yang ikutan pada tiap-tiap masa bagi menguraikan bagi segala hukum. Jadi inilah di sini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para ulama, yang mana para ulama inilah yang menghuraikan hukum sehingga hukum yang begitu lang ada jelas jadi apa? Jadi jelas itu semua berkat ulama ya kada ulama kada kawa. Di Quran kan tek-tek kayak itu aja hadisnya tek-tek, tapi ulama lang menjabarkan. Makanya sih ya kah segala puji bagi Allah yang telah Allah Ta'ala ini memberikan taufik kepada para ulama sehingga bisa hukum yang begitu sulit ya kah, hukum yang begitu ruwet di tangannya ulama menjadi mudah, sehingga kita yang di akhir ini ya kah begitu mudahnya mempelajari hukum. Bagi yang pintarnya juga pak, nggak ada pintar tetap pengalih juga, lucut juga aja ya kak. Nah Tuhan yang memberi taufik bagi yang ikutan pada tiap-tiap masa bagi menguraikan bagi segala hukum, dan yang menganugerahi pada agamanya yang suci akan barang siapa yang dikehendakinya akan dia daripada segala makhluk. Jadi sidin, jadi ya kak untung benar di sidin kurang itu dianugerahi Tuhan ya kak dikehendakinya bahadam kepada agama kayak itu kita
Ya kan? Jadi orang yang beruntung itu apa? Beruntung itu orang yang berurusan non agama gitu kita. Ya kan? Baik yang menulung agama, baik yang memaham agama. Ada kita nih orang yang beruntung itu langsung ya kan? Yang baik rupa. Padahal sih yang beruntung itu orang yang dipahamkan Allah Ta'ala di bidang agama. Makanya mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa menghendaki oleh Allah Ta'ala akan seseorang akan kebaikan yang sempurna, lang full, lang 100%, orang itu dipahamakan pada masalah agama. Karena Nabi Muhammad kan orang itu disugihakan karena, ya kan? Orang yang beruntung itu jadi yang disugihakan kada, lang jabatannya tinggi kada, atau lang baik rupa kada. Tapi Nabi lang beruntung itu yaitu orang lang paham di bidang agama bisa kisah, ya kan? Makanya cak munnya karena kan dah. Amun karena kan di sekolahan tak belajar nahwu cak ada misal gitu lah. Misal cak lah, ya kan? La sahiba ilmin mamkutun ya. Ujar-ujar orang belajar nahwu cak dah. La sahiba ilmin mamkutun. Orang yang berilmu itu tidak akan terbengkalai gitu ya. Ya kan? Orang yang berilmu itu tidak akan terbengkalai. Ya kan? La sahiba ilmin mamkut. Tidak ada orang yang memiliki ilmu mamkutun, ya kan, terbengkalai. Ya kan? Pokoknya amun orang mengaji, tapi mengajinya harus paham lah. Amun kada paham sama ya, orang kada mengaji juga katanya. Amunnya mengaji, jangan memikirkan kayak Pak aku tuha. Ya kan? Makanya dulu banyak orang, kadang-kadang koler orang menyekolahkan anak di pondok pesantren. Kenapa? Ijazahnya kada napa jar? Kada laku, kada payu. Padahal la sahiba ilmin mamkut. Tidak ada orang yang berilmu itu, ya kah, terbengkalai. Kada harapan sih asal sahibu ilmin, orang yang memiliki ilmu, artinya orang yang yang mengerti ilmu. Bahari dulu lah ngaran sidin Kiai Jazuli Utsman ngaran sidin. Lang bisi pondok pesantren Ploso Kediri. Jadi sidin tuh lang pendirinya ngaran sidin Kiai Jazuli Utsman. Jadi Jazuli Utsman ini sidin umpat sarwan di Malang. Limbahnya anak umpat sarwan ke Malang, sidin ini hendak baelang ke wadah Kiai Hamid Pasuruan. Mbah Hamid bilang nih, Kiai Hamid Pasuruan. Jadi ujar anak sidin Kiai Zainuddin, bah duit bayar sekali marah aja kita. Boleh kira kau lagi jangan jalan batis segernya. Kayak apa nenek? Jadi sidin la sahiba ilmin mamkut. Dinyatakan, Zainuddin, orang yang berilmu itu tidak akan terbengkalai. Titik sidin. Udah belajar nahwu lagi halus nih tuh bacaannya. La sahiba ilmin mamkut. Sudah di tengah jalan menggawil pulang anak, bah ini buliknya kayak apa cagarnya bah? Berjalan batis bah. Mulai di Pasuruan ke Ploso Kediri nih tuh. Ban apa jalan bah? La sahiba ilmin mamkut. Ya kah? Sudah sampai 3 kali jawab sin la sahiba ilmin mamkut. Akhirnya sampai kepada Kiai Hamid Pasuruan. Ya kak, limbah itu lalu sin bepadah lawan tukang jaganya. Jadi tolong padahakan non Kiai Hamid, aku ya kak Jazuli hendak berdapat kawakah. Mbah itu melapor siapanya nih? Si tukang jaga nih. Mbah, ada tamu hendak berdapat lawan pian. Siapa ngarannya? Ya kak Jazuli Utsman. Oh ya kak. Padahakan artinya takuni pulang orang mana? Jadi kayak pak. Ujar Kiai Hamid datang pulang. Mbah, kata Mbah Hamid, pian orang mana? Di sini padahakan aku dari Kediri Ploso. Ya kan dengar itu Kiai Hamid mempunyai dengar dari rumah langsung bepender. Ya kak Jazuli Utsman Ploso man jazul ilmu. Jazuli Utsman yang ilmunya dalam itu kah? Ketawa akhirnya ya kak berdapat dipeluk sidin kesenangan banar Kiai siapa Kiai Mbah Hamid nih akhirnya dijamu sidin hari itu nyembelih kambing siapa Mbah Hamid nyembelih kambing limbah menyembelih kambing tabulujur hari itu majelis sidin dan membaca kitab langgono kitab tafsir gono. Nah jadi Kiai Hamid Kiai Jazuli Utsman hari ini kebetulan aku majelis ya kak aku membaca kitab tafsir 60 ikam ada di sini. Ikam hari ini lang maajar kitabnya apa sih ya kak tafsir Al-Kabir kan masalah. Jadi ujar anak sidin Zainuddin, bah kitab tuh baik gondol bener pian ya kak kayak apa pian itu
Jadi ujar Jazuli Usman, nak mun soal kitab nak kayak itu makanan abah siang hari siang malam, ya kan, itu makanan abah, tenang aja ikam. Limbah itu dibacakan sidine, di sini orang dasar alim, menjazula ilmu jadid, jar Kiai Hamid orang yang besar ilmunya. Akhirnya ya kan orang tak bingung melihat ilmunya Kiai Jazuli Usman. Limbahnya pembulikan, padanya orang maamploki sidin. Lang orang main berapa puluh ribu nih tuh, ya kan? Majelis ini kan puluhan ribu, maamploki sidin. Nah apa duitnya nyelang di sini lagi pang bakarung mesin bawa bulik. Jadi ujar sidin lawan anak, hai anakku, napa garang jar aku, la sahiba ilmin mamkut. Tidak ada orang yang berilmu tuh akan terbengkalai, ya kah? Asal paham. Amun kada paham, biar banyak tapi kada paham. Nang paham yang dicari, yuk pakai hubit din nang paham. Ya kan jar orang ini tak bukan kuantitas tapi apa aja. Nah kualitas ya kah? Banyak tapi TK, banyak kayak tapi TK. Tapi mun sudah orang kuliah tuh sedikit tak. Tapi amunnya ini sudah tuntung kuliah, ditawari orang bagawi udah lo. Ika mau dah aku jalan aja. Oh, kenapa? Iya memang ke atas sudah kali lah. Lagi terus. Dan yang menjalankan ia akan barang siapa yang dikehendakinya akan dia daripada segala hambanya pada jalan yang betul, ya kah? Pada jalan yang betul, ya kah? Jalan yang betul. Munnya bahasa Arabnya lah, ya kah? Munnya bahasa Arabnya tadi min ibadihi fisiratil mustaqim, pada jalan yang betul, yang bujur, yang lurus, ya kah? Nah, makanya ujar Syekh Abdul Wahab Sya'rani, pengarang kitab buku ya, pengarang kitab Ahli Sufi nih, ujar sidin, sami'tu, aku mendengar Maulana Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, aku pernah mendengar langsung dari guruku, yang mana guruku ini adalah Syekhul Islam sidin. Bukannya guru kecek-kecek bang nih, guru dunia, seluruh dunia, ya kayak itu, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Ujar Syekh Zakaria Al-Ansari, man ta'ammala, siapa orang memikirkan bujur-bujur, ya kah, fi jami'i abwabil fiqh, pada sekalian bab-bab fikih, ya kah, jar Syekh Zakaria nih, siapa orang bujur-bujur memikirkan, memahami dengan sehalus-halusnya seluruh bab yang ada di dalam kitab fikih, ya kah, yaro, dia akan melihat, ya kah, dia akan melihat jami'a ma fiha, sekalian barang yang ada di dalam kitab fikih itu, ya kah, sulukan wa irsyadan lit tariqil mustaqim, ya kah, bahwa kitab fikih itulah akan menuntun inya, akan ya kah, menggendeng inya lisiratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nih sin ujar siapa? Jar pengarang Mizan Al-Kubra nih, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, aku langsung mendengar dari guruku sih, bahwa jar guruku orang yang mempelajari fikih dan inya pikirkan bujur-bujur babnya itu secara detail, maka ini fikih akan menuntun dia kepada jalan siratal mustaqim. Lang kita saban hari ini membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah, kayak apa itu? Hendak mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, maka kaji itu kita pikir, ya kah? Dan Datu Kalampayan pun memadahkan kayak itu, ya kah? Napa sih den? Wasala kama syaa min ibadihi bis siratil mustaqim, ya kah? Ada kegampangannya hanya, ya kah? Fikih kena di akhir zaman kena model yang dihapak-hapak orang lah, dipadakan orang kulit lah, dipadakan orang ada sing masukkan lah di muhara lawang aja lah umuran biar aja, ya kan, jadi kita untung juga dari muhara lawang, mulai tadi pang dari muhara lawang karena melihat nyawa lalu toh ya kan, insyaallah tanang kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki ulun jalan yang lurus. Makanya apa caranya? Belajar fikih. Fikih itulah yang menuntun kita kepada jalan
lurus. Kita pahami, kita amalkan, insyaallah sidin. Ya kan, jalan yang lurus. Maka tidaklah berpaling ia dengan karunia-Nya yang amat besar daripada agamanya yang betul. Ahmaduhu ala ma 'allamani wal muta'allimin wa ashkuruhu ala ma hadani wal muhtadin. Wa usalli wa usallimu ala rasulih Muhammadin alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in. Sallallahu wasallam wa alaihim salatan wa salaman daimain ila yaumiddin. Amin summa amin ya rabbal alamin. Aku puji akan dia atas pengajaran akan daku dan akan segala mereka yang belajar. Jadi ujian aku memuji Allah lang melajari aku sih. Ya, jadi itu kalau lang melajari aku, lang menyebabkan aku paham nih ya Allah. Dan kayak itu juga orang-orang lang dilajari. Wah, tapi ini lebih gampangan lah. Ini jar hebatnya Datuk Kalampayan jalah. Hebatnya Datuk Kalampayan, seluruh jar anak sidin di zaman sidin, berapa ratus lawan cucu-cucu sidin itu karada lang kada alim hatta si ikung jar. Ya kah? Daripada luar biasanya ini Datuk Kalampayan. Karena sin waktu sin meninggal tuh jar ratusan lebih dah. Antara anak cucu bu, karena sin meninggal 100 lebih. Ya kan, jadi sidin bisi anak, bisi cucu, si buyut dan seluruh jar anak sidin, cucu sidin, buyut sidin nang menamuni lawan sin karada lang kada alim zaman tu jar. Ya, karena ini daripada keistimewaan kelebihan Datuk Kalam. Makanya sin aku memuji kepada Allah yang telah melajari aku dan orang-orang lang belajar. Mudah nih kita bakat membaca doa, baca kitab sidin ya Allah. Tentu aja Pak, kalau doa sidin ada bandak di sini ya Allah. Dan kitab Sabilal inilah, kitab Sabilal ini kitab luar biasa lah. Kitab yang luar biasa kitabnya. Malah kalau di Brunei, ini kitab Sabilal menjadi apa nih? Menjadi undang-undang lah. Ya kan, ada kita kan UUD 4 berapa? Di Brunei Darussalam ini jadi undang-undang dasar negara. Jadi undang-undang dasar negara. Daripada kitab ini luar biasanya, ya kah? Ulun bahari, ya kan dulu zaman tahun berapa tuh lang rami-rami batu tah, tahun berapa tah? Nang Borneo nih berapa nih tahun berapa tah? Ya nang 5-6 tahun nang semalam telah. Ya ke Jakarta. Limbah ke Jakarta. Anu mulai Soekarno Hatta hendak ke Rawabening naik jurusan Rawamangun, begitu nya sekali kena singgah di anu itu di jalan dah, ya kah? Begitu singgahan ke situ, habis penumpang keturunan, tinggal lagi ada ulun si ikung lawan ada penumpang di belakang si ikung, ya kah? Berdua lagi, ya kah? Pulau Sari itu, dan begitu si penumpang si ikung tuh lalu ke depan, maraki ulun. Apa yang mau nanya lah ya? Iya jurang, saya ini mau ke Rawabening ya. Ke Rawabening nih, Pasar Batu kan paling besar se Asia nih. Saya mau ke Rawabening. Nanti kalau saya sudah nyampe di mana nih, Rawamangun, naik apa saya ke sana aja. Oh, jurang banyak aja. Angkutan banyak. Anak naik Gojek, naik Bajai, ya kan? Banyak jurang angkutan, naik taksi banyak. Saya juga mau ke sana jurang. Saya juga ulun ini salah jo pender. Ya kan nyepang kayak itu aja nih kada. Saya juga mau ke sana. Oh, Bapak mau ke sana aja. Kalau gitu udah kita bareng aja Pak ya ajar. Nah, iya am jurang. Ya kan di Jakarta nih ngalih juga pindah-pindah baik gini. Kalau pindah orang niatan lah lain. Waktu itu lu bawa duit sekoper. Barang ini sama asam rami gimana kan? Mbak itu nah ada jurang salah. Udah ya? Oh, sudah ya. Akhirnya ya kan Pak. Ya kan naik ojek pernya naik ojek juga nih kada ulun nyawa bajai. Lalu berdua ya di mana? Di dalam bajai. Nah, ada jurang iya nih. Akhir-akhirnya lalu ini pakai sah. Pak Jar, saya ke Rawabening mau nyari batu Jar. Saya orang Aceh Jar. Saya orang Aceh. Oh, orang Aceh kan jurang. Sudah ya? Nah, lalu ulun manaku nih. Apa jurang? Bapak tahu nggak jurang? Di Aceh makamnya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Takajut nyendengar? Kok Bapak tahu ya sama Syekh Nuruddin Ar-Raniri Jar? Ya tahu jurang. Enggak, soalnya jurang saya ada punya datu jurang. Ya kan? Ulun kan mengira juga pender tuh panjang. Ulun ada bisi datu jurang. Datu ulun ini jurang, ya kan mengarang kitab, ya kan? Dikomentari kayak itu aja oleh
Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ya kah? Oh iya betul. Sabilal Muhtadin ka pajar. Ana iya tahu juga jurang nenek. Do Sabilal Muhtadin. Oh, berarti bapaknya orang Banjar ya, Jar? Iya, orang Banjar. Pak, saya balik nanya, Jar. Makamnya Syekh Arsad di Banjar ada enggak, Jar? Oh, jurang ada. Ya kah? Ada. Inya teh bucep ini makam Syekh Nuruddin Ar-Raniri dekat sama rumah saya, Jar. Jadi julun iya, makam Syekh Arsad juga dekat sama rumah saya, jurang. Udah mati ulun biar ulun di Kampung Malayon itu. Iya kah? Seminggu kayaknya berjalan ya kah? Ya dekat jurang sama rumah saya. Oh gitu, Jar. Oh, Bapak tadi bilang aja datu Bapak aja, berarti Bapak turunannya ya, Jar. Ya salah deh itu kuyang kayak itu. Paksa ya kalau jurang. Ya kah? Sudah ya kalau jurang. Jadi jurang Pak di Aceh Sabilal Muhtadin dibaca orang enggak? Wah, Pak, nah ini kisahnya nih. Wah, Pak, di Aceh orang di mana-mana baca Sabilal. Ini bicara di Aceh di mana-mana orang baca Sabilal. Pak, saya juga di Aceh ngajar Sabilal, Jar. Oh, rajin main jurang gua. Ulun juang ngira tadi ulang bubuan penodong. Pak, saya juga di Aceh ngajar Sabilal saya, Jar. Wah, jurang. Wah, di Aceh Pak di mana-mana orang ngajar Sabilal, Jar. Apalagi sekarang tuh ada namanya Kiai Lutfi, Pak, Jar. Kalau dia ngajar Sabilal itu yang hadir puluhan ribu orang yang hadirnya. Ya, puluhan ribu, Jar. Di mana-mana dan jasanya Syekh Arsad itu luar biasanya. Wah, itu kitab Sabilal luar biasa bagusnya, luar biasa indahnya jadinya. Ya kah, itu jasanya luar biasa, Jar. Jar ya kah? Jadi Bapak ya turunannya ya, Jar. Bilang. Paksa ada atau anu-anu kayak itu. Turunan yang keberapa, Pak, Jar? Disebutnya mana itu? Turunan yang keberapa, Pak, Jar? 7, Jar. 7, Jar. Aduh, Jar. Berarti Bapak nih ilmunya kayak datunya juga, Jar. Aduh, curang. Ini muncul itu disebutnya. Wah, berarti nih ilmunya nih kayak datunya juga nih, Jar. Dah iya aja kebanyakan pender, Jar, Nek. Sudah. Ya kah? Sudah beto bulikan, limbahnya bulikan. Sudah sekalinya limbahnya bulikan, tetap ulun jual yang bayarinya taksin itu. Akan ini yang bayari. Ya kah? Cuman limahnya bulik sudah berjalan beberapa langkah ke kanan ulun ke kiri, sekalinya ngiang. Bapak bentar aja. Ada apa lagi, Pak, Jar? Boleh gak saya cium Bapak, Jar? Oh, kenapa, Jar? Saya mau ngambil berkah, Jar. Nanti saya ceritain ke jemaah saya bahwa saya ketemu sama turunannya Syekh Arsad, Jar. Apa cium ya kan? Itu dah. Jadi sangat disayangkan kita amun kada membaca Sabilal. Padahal Sabilal ini datu khusus mengarangkan cagar bubuhan kita, ya kah? Malah banyak orang di Jawa itu hendak belajar langsung lawan orang Banjar, ya kah? Hendak mengambil dari sumbernya langsung. Ipian jangan malah jadinya. Nah, akan segala mereka yang belajar dan syukur aku akan dia atas petunjuknya akan daku dan aku ya kah? Dan akan disuruhkan akan dia karena memberi rahmat bagi sekalian alim dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala mereka yang mengikut akan mereka sekalian. Jadi artinya selawat dan salam mudahan kepada Nabi Muhammad, para keluarganya, para sahabatnya. Makanya kita nih sahabat Nabi lain. Ya Allah, kita ini sahabat Nabi lain. Apa lagi? Keluarga Nabi Pak lain. Makanya jangan macam-macam. Lain pura bubuan habaibnya walaupun inya nakal tetap orang seduniaan baca sholat wa ala alihi, ya kan, dan atas keluarganya. Makanya kadang-kadang bubuhannya itu amunnya hendak babalik sikap benar, kita jangan upat-upatan dasar terbalik bujur kita nenek, ya kan, karena inya wajib orang mengucap salawat di tahiyat ya lah. Ada kita siapa undokan mati kan ya orang kan mati artinya mana kampung adanya ini artinya ada aman lalu, ya kah? Nyar sehari ayam habis. Mudah-mudahan kiranya menambahi Allah Ta'ala akan rahmat dan salam atasnya dan atas sekalian mereka itu rahmat dan salam yang kekal keduanya hingga hari kiamat. Perkenankan kiranya olehmu hai Tuhanku, kemudian maka perkenankan olehmu hai Tuhanku yang memiliki sekalian alamnya mungkin lah ada kegampangan lah. Makanya kenapa di Quran itu gitu, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah itu apa? Ya kah? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Kenapa
Kenapa ada kegampangan? Ini alam, di kita ini berada di planet bumi nih. Dia tahulah, planet ini Allah Ta'ala bisi planet ini lebih banyak daripada seluruh pasir seduniaan kita kumpulkan. Ini pasir seduniaan kita kumpulkan. Pasir kita seraup aja kawalah. Itu ini kada ya kan di mana kata orang di Texas, di Hawaii kah, di Plehari kah, di mana kah, kumpulakan itu pasir sebertaan, hitungannya karena lagi lawan planet Allah, lebih banyak planet Allah daripada. Dan perlu kita ketahui bahwa dunia yang kita tempati ini adalah planet Allah yang paling halus. Ini paling halus nih, yang paling halus nih kita kada perlu ke tanah ya kah, ada gampangan. Kegampangan. Jadi makanya alhamdulillahi rabbil, segala puji bagi Tuhan. Ya tahulah Tuhan itu dia kah Tuhan yang memiliki seluruh alam itu ya kah, di planet banyak ya kah, orang tahunya paling sedikit aja Pluto, Jupiter ya kah, terdepan ngaranya itu ya kah, Mars napa-napa kah ngaranya, kayak itu tak. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin di sini ya kah, amin amin ya rabbal alamin, yang Tuhan yang memiliki sekalian alam. Wa ba'du, kemudian daripada itu, fayaqulul faqir ila maulahul kabir al-mu'tarifu bidzambi wat taqsir Muhammad Arsyad ibnu Abdillah al-Banjari ghafara lahu walil muslimin rabbuhul bari inna kitab al-alimil fadil al-syaikhi Nuruddin ar-Raniri al-musamma bis-siratil mustaqim fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i min ahsanil kutubil mutarjamati bil lughatil jawiyah li'anna masailahu ma'khuzatun min iddatil kutubil fiqhiyah la siyama annahu mustamilun ala nusus wan nuqul wa min thamma intafa'a bihin nas wa talaqqahu bil qabul jazallahu mu'allifahu bimahli fadlihi jazilas sawab wa askanahu a'la paradisi jannatihi yaumal ma'ab. Kau jangan barisi lah, ngomong kada kawat jangan dibarisi. Jadi ujar datu, ujar cucu hebat juga kayak bahari jar. Kada bebarisan lah kayak jar. Kada tahu lang kada kawam barisi. Kemudian daripada itu maka berkata seorang fakir di sini, tapi fakirnya yang sangat berkehendak kepada Tuhannya lah. Jadi uji sini aku ini fakir, tapi fakir lawan Allah Ta'ala. Amunnya fakir lawan makhluk jangan berkesah-kesah, karena manfaatnya berkesah lawan makhluk. Terbalik ketahuan orang seorang ini susah jangan berkesah. Dia orang bari dalas napa jar ya kan, lintut dah nih bungkas nih jangan berkesah. Orang bahari kadang-kadang berpakaian mentereng, anak menyembunyikan kesusahan nih, jangan berkesah-kesah. Ada sini aku nih fakir, tapi fakir kepada Allah, jadi mana gila yang sangat berkehendak kepada Tuhannya yang maha besar, yang mengakui ia dengan dosa dan taksir, yaitu Muhammad Arsyad di sini. Ngaransin Muhammad Arsyad, anak Abdullah di dalam daerah negeri Banjar ya kah, ya kayaknya orang Aceh melajari tak di dalam negeri Banjar. Banjar ini itu di Kalimantan. Kalimantannya juga nggak tahu kita Kalimantan apa jar, mungkin selatan kali jar. Ada kita di Banjar, pokoknya Kalimantan, orang Banjar. Dan alhamdulillah kita ini jadi tahu orang tak jadi tahu Banjar nih, insya Allah tak kada lepas daripada ngaran Datu Kalam Payan. Jadi orang terkenal kita nih Al-Banjari itu kada lepas daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Jadi ya kakaran Datu mungkin kada tahu orang Banjar toh. Borneo ada payu lagi juga ini sudah ya kan, dikit lagi lah. Mudah-mudahan kiranya mengampuni baginya dan bagi sekalian orang Islam nih, Tuhannya yang menjadikan sekalian alam, bahwasanya kitab seorang alim yang lebih alim benar orang Aziden, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri, nama negerinya yang dinamai ia dengan As-Siratal Mustaqim pada ilmu fikih atas mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, daripada yang sebaik-baik segala kitab yang dibangsakan dengan bahasa Jawa, karena bahwasanya segala masalahnya diambil ia daripada beberapa kitab fikih yang berbilang-bilang. Istimewa pula bahwasanya ia melengkapi atas beberapa nas dan naka, dan dari karena itulah telah mengambil manfaat dengan dia segala manusia, dan mendapatkan mereka itu akan dia dengan menerima
dan ridha barang yang dibalas Allah Ta'ala kiranya akan mu'alifnya dengan semata-mata karunia-Nya dengan pahala yang amat banyak, dan dijadikan tempat kediamannya surga yang terkeatas daripada segala yang bernama Firdaus di dalam akhirat. Nah sinilah ujar Sidin mengomentari bahwasanya kitab fikih ini karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, orang Aceh. Ikam ada bisilah yang bernama Siratul Mustaqim adalah karena ada bisi. Pian ada bisilah karena ada jualah. Pian ada bisilah Siratul Mustaqim karena ada jualah. Ke belakang pulang kita. Ada bisi Siratul Mustaqim karena ada jualah. Mau banyak karena ada jualah. Nah, ya. Mbak nyaman dah. Mbak jadi kada anu tah. Ketahuilah para hadirin sekalian bahwasanya kitab yang di pinggir ini itulah Siratul Mustaqim. Ini kitab yang dihigan ini. Inilah ngarannya Siratul Mustaqim. Makanya ulun banyakin tadi supaya jangan supan, mun sikung aja kan supan. Jadi sabar tahan aja sudah. Jadi ujar Sidin kitab karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ini Syekh Nuruddin Ar-Raniri ulama Aceh. Dan ini Siratul Mustaqim ini lebih dahulu daripada pendatu, kurang lebih 200 tahun lebih dahulunya. Dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini itu pun masih balum yang paling tua lagi di Aceh. Masih banyak lagi ulama-ulama yang di atas daripada Nuruddin Ar-Raniri. Jadi kita lawan Aceh ini memang jauh taduhuluna Pak. Kalau Aceh lawan Syekh Nuruddin Ar-Raniri jadi tuh jauh. Apalagi model Syekh ya Kak Ma'ruf Atungka anu Asingkili ya Kak tuh jauh banget sih Den. Nah, cuman sih makanya di Aceh itu ada universitas karanya Ar-Raniri. Orang mengabadikan nama Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ada kita lang abadikan apa? Ya Kak kitab sidin aja Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Tahu Sabilal belajar apa Sabilal ya? Sabilal Muhtadin belajar apa Sabilal? Siang hari siang malam tulisannya sudah ada ya lah. Nah ujar Sidin bahwasanya kitab ya karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu paling bagus dan kitab fikih. Paling bagus kitab fikih. Mazhab Syafi'i, bahasanya bahasa Jawi. Bahasa Jawi bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ini Indonesia ini bahari orangnya tahu Bang Indonesia. Orang sebertaan apa? Nyambat Jawi aja. Kalimantan tuh orang nyambat apa? Jawi aja. Nah menunjukkan kehebatan Jawi nih kayak itu. Ya kan? Makanya ada yang madakan orang yang hebat-hebat yang pintar-pintar ini jar. Yang ada pang orang Banjar jar. Orang Jawa sebertaan yang pintar nih jar. Mbah buktinya seluruh presiden jar. Sebertaan orang mana? Orang Jawa. Soekarno sebagai Soeharto, Megawati, Gus Dur, SBY, ya kan? Sebertaan orang apa? Orang Jawa jar. Nyada pang orang Banjar jar. Lo tersinggung ya orang Banjar. Sarikan orang Banjar lo ambil ya ke lading kayak kan mandel lo diandaknya orang Jawa lang madakan kayak itu di lading sini sekarang nak betakun dari dunia wajar malakal maut pang orang mana jar malakal maut orang mana jar jadi orang Jawa tadi nah mun malakal maut orang Banjar jar ya kan itu kadang-kadang nanggo lah ulun nak mamadahkan mana ya sebuting itu kisah itu kadang-kadang pian bisa dia sudah mendengar kisah itu tak padahal di balik kisah itu salah i'tiqad tuh ya kan dipadahakannya Azrail orang mana orang Banjar maulah malaikat itu kada laki-laki kada bini-bini kada makan kada guring kada tidur ya kan kada nah mun Azrail orang Banjar itu salah i'tiqad tuh hati-hati artinya begaya tuh hati-hati ya kah apa benar itu ini anak madahakan itu benar ya ya kan dan mudah-mudahan sini kita ditempatkan di sorga Firdaus. Ini sorga tuh kayak itu keliling kayak itu nah perumahan kayak itu nah gitu di tengah-tengahnya ini sorga Firdaus ya nah mudah-mudahan ya mbak kita anak minta tuh jangan tanggung-tanggung ya kayaknya tipe lenggono dulu perumahan ini jangan anak tipe 36 limahnya karena dapat habis lalu tipe lang 100 berapa kan minta dulu ya lah ya minta sorga tuh sorga Firdaus ya kan mbak kada kawin sebegini senang ada yang di bawah aja jar tipe 45 jar tipe 45 nah lumayan juga daripada tipe 36 ya kan harap muka kita nak Firdaus lah ada tahu ya karena meminta lah bisa sudah
lamma dikit lah, lamma kana fi ba'di ibaratihi khafa'un ala ba'dil mustafidin litadammunihi ala lugatil ashi fajahilaha ghairu ahliha min at-talibin wa kana fi ba'diha tahrifun wa tabdilun wa fi ba'diha saqtun kullu dhalika min tasarrufin nusakhil jahilin fakhtalafa bihin nusakh wal ibaratu wa fasada ba'daha wa la yakadu tujadu nuskhatun sahihah minan nusakhil mansubah limuallifiha wa la yumayyizu sahihaha min fasidiha ghairul mahirin wa ainal mahirun fi hadhil buldan wa hadhil azman alladhi taqasarat fihi al himam wa tanaqasatil afham wa taqaddarat fiha al adhan. Nah kita tetapi tatkala adalah adalah setengah daripada segala ibarat. Itu setengah lah, langsunglah adalah setengah daripada ibarat kitab ini khopa. Atas setengah khopa itu samar kita. Atas setengah daripada segala mereka yang mengambil faidah daripadanya karena mengandung ia atas bahasa Aceh. Asli itu bahasa Aceh. Maka tidaklah tahu akan dia yang lain yang ampunya bahasa daripada segala mereka yang menuntut, dan ada pada setengah daripada ibaratnya diobahkan daripada asalnya dan digantikan dengan lainnya, dan pada setengah daripada ibaratnya gugur dan kurang, maka sekalian itu daripada tasarruf penggunaan segala mereka itu yang menyalin, yang jahil jua, maka bersalah-salahanlah sebab yang demikian itu segala nuskhoh dan sekalian ibaratnya dan pasit yang rusaknya, dan setengah dan pasitlah setengah ibaratnya, dan tiada hampir diperoleh suatu nusakh yang sahihah daripada segala nusakh yang dibangsakan bagi muallifnya, dan tidaklah dapat membezakan akan sahihnya daripada yang pasitnya melainkan segala mereka yang mahir pada ilmu fikih, dan dari mana jua diperoleh segala mereka yang mahir dalam sekalian negeri Jawa ini dan dalam segala masa ini, yang tersingkat di dalamnya sekalian himmah dan berkurang segalanya paham dan keruh di dalamnya segala zihin. Nah, ujar Sidin, kitab yang paling bagus itu kan tadi kitab Siratal Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Cuman ada cumannya, sayangnya sebuting Sidin bahwasanya karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini bahasanya bahasa Aceh banyaknya Sidin, dan kita kada bisa dari bahasa Aceh. Dan lagi ujar Sidin, kitab Siratal Mustaqim itu banyak terjadi kesalahan. Kenapa? Kejadian disalin, akhirnya lang menyalin ini nama. Ada lang menambahi Sidin, ada lang meninggal, dikiranya ini ibarat salah. Padahal ujar Sidin pun orang tuh bujur aja. Ya kak, kejadian bahari kada bercetak. Nah, lalu di sini lang kita sakit. Dan Sidin untuk membujurakan kitab Siratal Mustaqim itu sudah karena kawannya lagi. Nah ini pernyataan Datul Kalampahit sudah ucap itu. Dan kitab Siratal Mustaqim yang dihigait nih ujasin kada kawa lagi dibujurakan. Kenapa? Ainal mahirun fi hadhil buldan. Mana lagi ujasin nih? Mana lagi di negeri kita ini di Jawa ini, bukan hanya di Banjar. Mana lagi di negeri kita Jawa ini yang ahli dalam bidang fikih. Bukan hanya itu, wa fi hadhil azman, bahkan sadunia antah orang karadanya lagi lang ahli dalam bidang fikih. Kenapa? Karena himmah orang ini payah. Ya kepahamannya keruh. Kada jer. Nih lawan himmahnya payah bahari jangankan syair, kitab tadi hafal orang bahari. Apalagi berbentuk syair inilah lang miris banar ya kah? Mau kan? Ini 300 tahun yang lalu sudah mengadakan bahwasanya seduniaan ini jadi tukang lampain karena lagi orang lang ahli fikih, apalagi di Jawa, apalagi nanggo di Banjar, apalagi di Indrasari kira-kira lah. Ya kan? Dari karena itulah makanya biar kita lang sedikit-sedikit ini ya kita supaya jangan habis lalu sedikit baramu kada. Ya kan? Nah, dan inilah wasiat guru ulun ya kan guru ulun bekesah aku ripesin diwasiati guruku yaitu almarhum Tuan Guru Kiai Haji Anang Sya'rani Arif lawan guru ulun ujar guru Sya'rani guru Ruyani lah kena ikam amunnya maajar tulung sincam gitu tulung banyakiakan membaca fikih kan. Kenapa? Fikih kena akan dihawayakan orang kan di akhir zaman ya kan, akan dihapak kurang, dianggap kada wasil lah kena, dianggap zohir lah, dianggap kulit lah kena Sidin. Ya kan? Dan ujar guru ulun waktu sin bucep aku kada terbayang gitu lagi.
sekalinya sudah sin meninggal, aku melihat tuh ini memang pikir dianggap orang macam-macam. Nah itu sirin pakai salon dulu itu. Kemudian walamma talaba minni